Mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai sosok Noel yang menjadi tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel adalah pemimpin organisasi relawan yang sempat mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Jokowi, penangkapan Noel oleh KPK patut diapresiasi. Jokowi pun meminta semua pihak menghormati proses hukum. Presiden ke-7 RI ini tidak berkomentar banyak saat ditanyai mengenai beberapa kalangan yang mengaitkan penangkapan pentolan relawan Jokowi mania tersebut dengan posisi politik keluarga Solo. Ia pun menyarankan agar Noel menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini kan nama Bapak di bawah apa namanya ikut-ikutan Pak Amal Ganti kan dulu relawan Bapak. Benar. Oke, terima kasih. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Oke. Ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik usai terjaring OTT KPK. OTT tersebut menambah daftar panjang kontroversi yang pernah melibatkan Noel, baik dalam kiprahnya sebagai aktivis hingga pejabat negara. Ujung pernah aja begitu, mau paksa. Delapan belas jam sebelum namanya menggema sebagai pejabat negara yang terjaring OTT KPK, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer sempat-sempatnya menampilkan citra garang membela kaum buruh, seolah tak menyadari pukulan telak yang menantinya. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya akan menjadi tetap ancaman nyata untuk mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat. Salam Indonesia Perang dari saya, Immanuel Ebenezer. Kegarangannya membela kaum buruh luntur seketika dikala KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di lingkungan Kemenaker pada Rabu 20 Agustus 2025 malam. Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Belum genap 10 bulan menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer terjerat KPK. Sungguh ironi, dia menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat persoalan hukum hingga menghadapi meja penyidik KPK. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli tentunya sangat menyayangkan dugaan tindak pidana korupsi sertifikasi K3 yang menyeret wakilnya. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Ya. Jadi begini, sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJ K3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJ K3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Immanuel Ebenezer adalah figur politik yang karirnya penuh dengan dinamika dan kontroversi. Dari janji 19 juta lapangan kerja, siap dicopot demi buruh Sritek, tagar kabur aja dulu, hingga janji untuk ojol. Dari aktivis relawan, komisaris BUMN, hingga wakil menteri tenaga kerja, langkahnya kerap mengundang pro dan kontra. Itulah Noel, potret getir perjalanan seorang aktivis yang menembus kekuasaan hingga tersandung di jalan berliku. Perjuangan aktivis semestinya tidak berhenti di ujung jalan. Ujian sesungguhnya datang ketika berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.